Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir sistem terdistribusi yang sudah kami kerjakan. Nah, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri atas nama Kadek Juli Diasari dengan NIM akhir 026, dan kedua rekan saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Madar Fajina Jendra dengan NIM akhir 011. Kenalkan, nama saya Gede Raditya Putra dengan NIM akhir 1025. Nah, jadi adapun proyek kami kembangkan ini merupakan hasil dari ekstensi atau pengembangan dari repository demo booking payment yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, di sini kami melakukan perombakan dengan mengambil domain quiz atau assessment submission system. Nah, dalam membangun platform ujian online yang terdistribusi yang sudah kami buat ini, kami mengintegrasikan beberapa teknologi utama, yaitu Flash untuk backend, Vue.js untuk tampilan antarmuka, MySQL sebagai penyimpanan basis data, RabbitMQ untuk memanajemen antrean pesan, dan seluruh sistem ini dibungkus menggunakan kontainer Docker. Nah, sekarang kita masuk ke struktur foldernya. Bisa dilihat di layar sebelah kiri. Nah, di sini masih terdapat folder payment system, yang dimana merupakan demo asli bawaan dari dosen pengampu. Nah, hasil modifikasi kelompok kami semuanya berada di dalam folder quiz platform. Nah, selanjutnya mari kita cek kontainernya. Nah, di sini bisa dilihat terdapat 7 kontainer yang sedang berjalan aktif. Ada MySQL, RabbitMQ, Nginx, Notification Service, dan juga 3 buah Node Service Quiz, yaitu Quiz 1, Quiz 2, dan juga Quiz 3. Nah, supaya lebih mudah dipahami, alur sistem terdistribusi quiz kami ini terbagi menjadi 2 jalur utama, yaitu yang pertama untuk alur request utama, di mana saat mahasiswa mengirim jawaban dari Vue.js, request diterima dulu oleh Nginx yang bertugas membagi rata beban kerja ketiga server quiz, yaitu quiz 1, quiz 2, dan quiz 3 secara bergantian. Karena hanya server leader saja yang boleh menulis ke database, jika terdapat data yang mendarat di server biasa, data tersebut akan dioper ke server leader melalui RPC. Kemudian, server leader tersebut akan menghitung skornya dan menyimpan hasil tersebut ke dalam database MySQL. Nah, lalu yang kedua untuk alur asinkron notifikasi, begitu nilai tersimpan di dalam MySQL tadi, server leader tidak akan membuat mahasiswa tertahan di layar loading, tetapi server leader akan langsung melempar tugas pembuatan notifikasi tersebut ke antrean RabbitMQ secara asinkron, yang dimana hasilnya nanti mahasiswa bisa melihat langsung skor di web, sementara notification service di latar belakang akan mengambil pesan dari RabbitMQ secara mandiri untuk diproses ke dalam database. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terus sekarang adalah demo aplikasinya. Jadi di sini sudah terlihat halaman loginnya. Coba kita masuk. Nah, di sini sudah terdapat halaman dashboardnya. Jadi untuk web ini atau aplikasi ini kami menggunakan Vue.js. Coba kita mulai ujian. Nah, di sini terdapat 5 buah soal dan beberapa jawaban, dan coba untuk dijawab. Nah, oke, pada saat submit ini tuh diproses oleh Node quiz 3 ya. Sini untuk hasilnya, dan sekarang masuk ke notifikasi dan RabbitMQ-nya. Nah, di RabbitMQ ini sudah terdapat grafik yang menunjukkan bahwa ada aktivitas untuk submit.
yang saya lakukan tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan kodenya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama itu adalah logika ring election-nya untuk proses submission tadi. Oke, jadi di sini di fungsi handle election message-nya itu dimana prosesnya itu dimana bagaimana node 3 tadi itu bisa dipilih ya, quiz 3 itu. Jadi di algoritma ring based ini server tuh saling melempar pesan ID itu. Jadi aturannya jika ID yang lebih besar itu diteruskan, ID yang lebih kecil itu diganti dengan sendiri, dan jika ID yang berputar kembali sama persis dengan ID tersebut, ia akan resmi menjadi leadernya. Kemudian adapun proses yang kedua adalah forward RPC ke leadernya yang terdapat di kode f.py. Oke, di bagian ini artinya itu adalah jadi jika request ujian itu tidak sengaja masuk ke server anggota atau bukan leader gitu, maka blok kode ini tuh akan memanggil fungsi RPC untuk memforward dan melempar jawaban itu secara langsung ke alamat IP server leader gitu. Nah, kemudian adapun proses asinkronus untuk RabbitMQ-nya yang terdapat di fungsi proses submission, yaitu pada bagian trading thread ini. Jadi fungsi kode ini itu untuk mendelegasikan tugas notifikasi ke RabbitMQ gitu, secara asinkronus. Nah, inilah kuncinya mengapa nilai ujian itu bisa langsung tampil seketika di layar tadi itu, tanpa harus menunggu proses pengiriman notifikasi itu selesai. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme ring election yang digunakan pada proyek ini, yaitu menggunakan ring based. Di sini untuk ring based-nya, proyek ini memiliki 3 node quiz service, yaitu quiz 1, quiz 2, dan quiz 3. Jadi ketiga node ini disusun dalam topologi ring searah, yang artinya dari quiz 1 ini meluncur ke berkomunikasi ke quiz 2, dari quiz 2 berkomunikasi ke quiz 3, dan dari quiz 3 kembali lagi ke quiz 1. Sehingga topologinya membentuk lingkaran. Jadi dalam sistem ini juga hanya ada satu node yang menjadi leader, yang dimana leader inilah yang satu-satunya berhak memproses submission ujian dan menulis ke database. Dan node lainnya menerima request dari front end dan meneruskan ke leader menggunakan RPC. Tapi ketika leader mati, setiap node memiliki monitor yang terus memantau leadernya. Jika leadernya terdeteksi mati, maka node yang mendeteksi akan memulai election baru secara otomatis dan akan meneruskan ID terbesar yang akan diterimanya. Dan ketika pesan kembali ke pengirim awal, berarti node itu adalah yang terkuat dan menjadi leader baru. Jadi di sini saya akan membuktikannya. Di sini untuk jadi di sini untuk sistemnya itu saya akan membuktikan fault tolerance yang bekerja dengan baik. Jadi di sini sudah terlihat bahwa node yang menjadi leader itu adalah node 3. Di sini sudah terlihat bahwa keterangannya itu adalah is leader true. Jadi di sini saya akan mencoba mematikan node 3.
Nah, node 3 sekarang sudah mati, yang artinya node leadernya itu sudah mati. Jadi di sini saya akan mengecek apakah ada node lain yang menjadi leader. Kita coba dari node 1 dulu. Ternyata node 1 bukan leader. Kita coba node yang kedua. Nah, di sini sudah terlihat bahwa leader yang sekarang itu adalah node 2. Terlihat di sini bahwa is leadernya itu true. Yang artinya eh, node 2 itu sekarang sudah menjadi leader. Nah, jadi di sini saya akan mengaktifkan kembali leadernya itu. Nah, sekarang saya akan cek apakah node ini kembali menjadi leader. Nah, dan setelah diaktifkan kembali, node 3 kembali menjadi leader. Jadi di sini saya akan mencobanya sedikit, apakah sistemnya berjalan dengan lancar setelah ada node yang mati. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sistem masih berjalan normal meskipun tadi ada node yang mati. Dan ini untuk lonjakan grafiknya itu terlihat jelas bahwa sistem berjalan dengan lancar. Dan ini untuk antrian submission-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki fault tolerance yang bekerja dengan cukup baik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai proyek akhir sistem terdistribusi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat, kami memohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.